Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur Allah tetap senantiasa bersama dengan kita. Di dalam kita melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup, Allah tetap memberkati dalam setiap karya-karya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Engkau senantiasa menyertai kami di dalam kami menjalani setiap kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah sahabat setia dalam perjalanan yang kami tempuh. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Allah anugerahkan kepada kami, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan juga untuk setiap aktivitas yang telah Tuhan persiapkan untuk kami kerjakan, khususnya pada hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kami mau bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, kiranya Tuhan menolong kami dengan hikmat yang dari Engkau supaya kami dimampukan untuk mengerti setiap kebenaran itu dan kami setia untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu,
bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demi untuk mempertahankan hidup, maka manusia akan memanfaatkan kesempatan atau akan menggunakan setiap kemungkinan sekecil apapun kemungkinan tersebut. Bahkan kalau bisa dikatakan, mungkin kemungkinan itu hanya 0,1% saja. Tetapi ketika orang melihat masih ada kemungkinan itu, masih ada kesempatan itu, orang akan berjuang demi untuk mempertahankan hidup, demi untuk mempertahankan nyawanya. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita membaca bagian firman Tuhan dan kita melihat Sadra, Mesah, dan Abednego melewatkan kesempatan itu. Kalau kita membaca perikop kita dari ayat yang pertama, maka kita tahu bahwa Sadra, Mesah, dan Abednego memilih untuk tetap setia kepada Allahnya. Meskipun konsekuensi yang harus mereka tanggung, harga yang harus mereka bayar, terlampau mahal. Dan kalau kita membaca, maka Raja Nebukadnezar menawarkan satu kali kesempatan lagi kepada Sadra, Mesah, dan Abednego. Kalau mereka mau sujud menyembah kepada patung buatan itu, maka mereka akan dilepaskan. Tetapi seandainya kesempatan itu dilewatkan, maka mereka akan dimasukkan ke dapur perapian. Dan apa kata Nebukadnezar? Nebukadnezar mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup untuk melepaskan mereka. Dewa manapun tidak akan bisa untuk melepaskan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita baca mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30 tadi, kita bisa menjumpai beberapa hal yang mengingatkan kepada kita kembali, meneguhkan kepada kita kembali akan iman kita, kesetiaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Sadra, Mesah, dan Abednego mendengar apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar, diberikan kesempatan sekali lagi, tetapi mereka menolak. Mereka tidak mengambil kesempatan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mempertahankan nyawanya. Banyak orang melakukan apa saja demi untuk hidupnya. Banyak orang takut kehilangan nyawanya. Bahkan juga ketika harus meninggalkan imannya, meninggalkan percayanya,
kepada Allah. Bahkan kalau harus mengingkari kesetiaan dan ketaatannya di hadapan Allah. Karena banyak orang takut kehilangan nyawa. Banyak orang takut kehilangan hidupnya. Tetapi kita bertemu dengan Sadrak, Mesakh, dan Abednego yang rela untuk kehilangan nyawanya. Bahkan Raja Nebukadnezar pun mengatakan, mereka rela untuk kehilangan tubuhnya. Mereka rela untuk kehilangan hidupnya. Untuk mereka tetap setia kepada Allahnya. Dan apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak kehilangan nyawanya. Mereka tidak kehilangan hidupnya. Orang yang rela untuk kehilangan nyawanya, maka mereka mendapatkannya. Mereka tidak mati. Bahkan api itu tidak membakar. Bahkan sehelai rambut saja dari kepala mereka. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Allah sanggup untuk melepaskan. Kalau Nebukadnezar mengatakan tidak ada dewa yang sanggup untuk melepaskan mereka. Tidak ada Allah yang bisa melepaskan mereka. Tetapi Allah Sadrak, Mesakh, dan Abednego sanggup untuk melepaskan mereka. Mereka membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah memiliki kuasa yang tidak terbatas, memiliki kekuatan yang melebihi Allah manapun, melebihi dewa manapun, dan tidak ada Allah yang seperti Allah mereka. Dan kita melihat di poin yang ketiga, dengan apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego, mereka memuji Allah, mereka memuliakan Allah, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan sikap iman mereka, dengan ketaatan mereka dan kesetiaan mereka. Allah itu dipuji, bukan hanya oleh mereka, tetapi oleh bangsa-bangsa yang semula tidak mengenal Allah mereka. Ketika itu Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Di negeri orang yang tidak mengenal Allah. Di sana nama Allahnya itu ditinggikan dan dimuliakan. Dihormati, disanjung. Ini adalah sikap yang luar biasa. Keberanian yang sangat istimewa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 poin tersebut, mari kita bersama-sama merefleksikan di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Bagaimana dengan kesetiaan dan ketaatan kita? Bagaimana dengan iman kita di hadapan Allah? Kalau Sadrak, Mesakh, dan Abednego, ketika mereka tidak mempertahankan hidup mereka dan mereka rela untuk kehilangan, maka mereka mendapatkannya. Bagaimana dengan kita? Di masa-masa sulit, terkadang iman kita begitu banyak tantangan. Ketaatan kita begitu banyak ujian. Kesetiaan kita begitu banyak rintangan. Tetapi kalau kita tetap memilih untuk setia, taat, percaya kepada Allah, maka di dalam pergumulan dan tantangan sehebat apapun, sesungguhnya kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena Dia adalah teman perjalanan yang setia. Di dalam teks kita dikatakan, Nebukadnezar bukan hanya melihat 3 orang yang ada dalam perapian itu, tetapi ada 4. Di dalam pergumulan hidup kita, perjuangan hidup kita, kita kerap merasa sendirian. Tapi sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan kita. Dan ketika kita mengambil sikap percaya, sikap ketaatan kita yang demikian, kesetiaan kita, maka Allah kita bukan hanya dimuliakan oleh kita, tetapi oleh setiap orang yang menyaksikan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
untuk apa yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Tidak mudah untuk kami hidup dalam firman-Mu yang Kau ajarkan hari ini. Tapi kami percaya Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus akan senantiasa memberikan kepada kami kemampuan. Dan biarkan kami berproses bersama dengan Engkau. Kami tetap senantiasa mau mendengar ketika Engkau berkata-kata kepada kami. Pada saat ini Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk mendengar doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberi hikmat. Tuhan senantiasa menyertai setiap karya yang mereka lakukan. Tuhan memberikan kepada mereka semangat. Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan. Ketika mereka mulai merasa lelah, Tuhan kiranya Engkau menopang mereka, memegang tangan mereka untuk mereka boleh terus berkarya mengatasi pandemi yang sampai hari ini masih terus diperjuangkan untuk kebaikan bagi seluruh bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mendapatkan kesehatan, mereka yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang berjuang dengan berbagai macam pergumulan hidup di tengah-tengah pandemi saat ini. Ya Allah, kami mohon Engkau menguatkan mereka, Engkau membuka jalan bagi mereka. Bapa, kami berdoa untuk setiap pergumulan umat-Mu pribadi lepas pribadi. Kiranya di tengah berbagai macam pergumulan, gereja Tuhan tetap menjadi kesaksian dan anak-anak Tuhan boleh tetap menjadi berkat di dalam segala keterbatasan yang ada pada saat ini. Bapa, hidup kami hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau menyertai kami dan Engkau senantiasa memperlengkapi kami. Hingga hidup kami adalah hidup yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.